1973 mulai menyenangi majalah tersebut. Hari-hari di sekolah diisi dengan diskusi atau pembicaraan ringan antara anak-anak yang pernah membaca majalah tersebut. Anak-anak mendiskusikan, membicarakan tentang Bobo. Alhasil memang majalah Bobo ini sangat dicintai dan sangat diminati masyarakat, dan oplahnya pun pada waktu itu menjadi sangat tinggi. Walaupun di negeri Belanda majalah tersebut terbit sebulan sekali, tetapi di Indonesia bisa terbit seminggu sekali. Bahkan pecah jadi dua, ada Bobo yang untuk anak-anak SD ke atas, hingga ada juga Bobo yang untuk anak-anak TK dan anak-anak yang masih dalam taraf pengenalan pada bacaan. Bertahun-tahun kemudian majalah tersebut terbit hampir tiada putus-putusnya. Seperti di sini Museum Gubuk Wayang mempunyai koleksi demikian banyak majalah Bobo. Mulai dari majalah Bobo yang saya katakan tadi, kita lihat terbit pertama kali pada 6 Januari 1968 di negeri Belanda, hingga majalah Bobo yang terbit di Indonesia sejak 14 April 1973. Isinya pun hingga saat ini masih tetap relevan untuk dibaca oleh anak-anak. Mulai dari ada kisah tentang almari baru misalnya, tentang berita, ini seperti ini, ada berita tentang kisah tentang apel mana lagi, apel dari daerah Malang, maupun kisah-kisah yang lain seperti yang kita lihat di sini. Ada kisah misalnya arena kecil. Ini menceritakan pengalaman-pengalaman tertentu yang sangat unik, ataupun kita dapat melihat kisah-kisah komik-komik yang lain yang disisipkan oleh pengasuh majalahnya ke dalam majalah ini. Ada kisah Pawan Kiku, Husin, dan Asta. Ini adalah satu kisah yang selalu saja dimuat di majalah Bobo, sehingga orang pun kadang-kadang tertawa sendiri melihat ada kekonyolan di situ. Ada suatu kisah paman yang salah tindakan, dan kemudian paman yang acap berbuat kekonyolan yang lain. Majalah Bobo ini akhirnya memang peminatnya begitu banyak, ya sampai hari ini peminatnya begitu banyak. Sayang, peminat yang banyak pada hari ini sebenarnya kelihatannya sudah berkurang dibandingkan dengan peminat majalah Bobo sekitar tahun 70-an, 80-an. Karena bagaimanapun juga kita dapat melihat anak-anak sudah beralih, bahan bacaannya tidak lagi majalah, tetapi sudah bahan bacaan elektronik, yaitu handphone. Adanya handphone dengan gamenya membuat bahan bacaan banyak ditinggalkan oleh anak-anak. Majalah Bobo yang memang pernah mengalami masa kejayaannya sekitar tahun 70-an sampai 80-an, kelihatannya tak begitu banyak lagi. Saya sendiri terus terang sampai sekarang sangat sulit menemukan majalah Bobo. Mungkin ini adalah satu pertanda bahwa oplahnya pun dipersedikit, karena para peminatnya, para pembacanya, yaitu anak-anak, sekarang sudah banyak ya tidak lagi peduli pada bahan bacaan, mereka lebih peduli pada handphone dan sebagainya. Ini adalah satu peristiwa tragis sebetulnya, ya mau dikatakan demikian barangkali bisa juga, akan tetapi lebih daripada itu dapat kita katakan bahwa dengan menurunnya minat baca semacam ini adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan, sesuatu yang saya tidak tahu apa jadinya kelak. Yang jelas anak-anak kita sekarang sudah beralih ke handphone, tak lagi beralih kepada majalah. Lain halnya ketika sebelum handphone ditemukan, sebelum handphone pemakaiannya merajalela di Indonesia, anak-anak masih mengenal tokoh-tokoh
seperti di sini bisa kita lihat Bobo ini bersama saudara-saudaranya. Ini ada komik strip, kisahnya Paman Gembul yang berada di Genteng, dikira Paman Gembul yang kelihatannya pemberani, tiba-tiba menjadi sebaliknya, tidak seberani yang seperti yang dia katakan. Ini dicantumkan di judulnya di bagian depan. Atau kita lihat di sini, ini adalah toko majalah Bobonya. Ini Bobo adalah demikian. Seekor kelinci yang diserupakan orang, dia memakai baju warna merah, kita katakan tadi ini maskotnya, dengan celananya yang biru tua dan ada tulisan huruf B kecil pada bagian depan bajunya. Dulu huruf B itu huruf B besar, sekarang huruf B kecil. Dan juga seperti saya katakan tadi, pada akhirnya kita dapat melihat juga artikel tetap atau cerita tetap adalah Paman Kiku. Paman Kiku dengan segala kekonyolan dan tindakannya yang lucu dan mengundang tawa tersebut selalu termuat dalam majalah ini. Ini adalah majalah Bobo terbitan tahun 1988. Nah ini harganya masih 700 rupiah. 700 rupiah ya. Dan di sini kita dapat melihat satu kisah komik strip yang legendaris, Bona Gajah Kecil Berbelalai Panjang. Bona Gajah Kecil Berbelalai Panjang sekitar tahun 1975-an ini sampai 2 halaman atau bahkan 4 halaman. Ya sekarang kita lihat cuma 1 halaman saja. Yang jelas majalah Bobo ini sangat menghibur. Tak hanya orang anak-anak kecil yang dia hibur, tetapi para remaja pun turut terhibur dikala membaca majalah Bobo. Sayang masa kemasan Bobo seperti saya katakan tadi sudah mulai tergerus, dan kemudian sekarang pun offline-nya kelihatan sudah tidak begitu banyak lagi karena majalah Bobo pun mendapat saingan berupa peralatan handphone yang sampai sekarang tentunya banyak sekali digunakan oleh anak-anak remaja sehingga merupakan bahan bacaan berupa majalah. Ada lagi artikel-artikel lainnya yang selalu disisipkan di sini, misalnya bisa kita lihat cerita-cerita manusia lebih arif. Nah, ini kisah tentang manusia, orang-orang yang mempunyai bertingkah laku yang pada intinya mendidik para pembacanya untuk bersikap lebih arif, lebih jujur, lebih manusiawi, dan lebih kasih kepada sesama. Karena pada prinsipnya memang majalah Bobo, majalah anak-anak adalah majalah pendidikan, mendidik anak-anak untuk menjadi lebih manusiawi. Ajaran-ajarannya begitu banyak di dalam sini dan semuanya memang bernada positif. Majalah Bobo hingga saat ini tahun 2021 masih tetap terbit, dan tentu saja majalah tersebut dengan masih tetap menjadi sumber bacaan yang bagus. Majalah Bobo merupakan majalah yang sangat baik. Majalah ini pertama terbit sudah membuat sensasi karena majalah ini adalah majalah anak-anak pertama yang berwarna. Sebelumnya kita kenal majalah anak-anak kawanku, majalah si kuncung dan sebagainya tidak berwarna, tetapi terbitnya majalah Bobo yang berwarna itu merupakan suatu sensasi tersendiri dalam dunia anak-anak sekitar tahun 1973. Hingga kini majalah Bobo masih tetap setia mendampingi para pembaca walaupun
kita di pasar atau di kota kecil seperti Mojokerto sini masih sulit mencari majalah tersebut kecuali di tempat-tempat tertentu, toko buku misalnya yang besar. Meskipun demikian, kita tetap berterima kasih kepada majalah Bobo yang dengan setia melakukan pendidikan, melakukan pengarahan kepada anak-anak kita agar menjadi lebih baik adanya. Majalah Bobo tetap merupakan majalah yang baik dan pantas dibaca bagi kita semua. Salam Sobat Budaya. Terima kasih.